Masih efektifkah Indonesia bersikap netral? Di tengah berkecamuknya perang Rusia-Ukraina, dunia internasional mau tidak mau mengantisipasi efek-efek yang akan terjadi. Percikan mulai menjalar keluar wilayah konflik itu sendiri. Dua negara Korea terus semakin memanas. Provokasi Amerika dan Korsel dengan latihan skala besar di wilayah Korea Selatan memancing amarah Korea Utara, terbukti dengan diluncurkannya kannya rudal melintasi wilayah Korea. Begitupun China bereaksi keras ketika pejabat tinggi AS mengunjungi Taiwan. Jelas ini menantang China yang sedang berkonflik dengan Taiwan dengan prinsip PD1 China-nya di Timur Tengah pun Iran dan Israel bergejolak. Dari skala ini saja udah bisa lihat semua yang berkonflik itu bersekutu dengan dua negara adidaya korup. Iran dan China bisa dibilang sekutu dan pro-Rusia dalam menantang hegemoni Amerika. Sedang di sisi lain Korsel, Israel, Taiwan sudah jelas sekutu Amerika dilihat dari peta geopolitik ke belakang. Bagaimana dengan Indonesia? Bila situasi mengharuskan kita sebagai bangsa dan negara besar harus terlibat, bukan hanya secara diplomasi tapi lebih ke bentrok militer. Secara ekonomi kita sudah berani menentang kepentingan-kepentingan negara Eropa seperti kebijakan ekspor hasil alam yang kebijakan ini ditentang keras Eropa melalui gugatannya di WTO. Sejarah membuktikan banyak perang dan konflik yang dilatar belakangi kepentingan ekonomi. Pengamat geopolitik Deddy Kusnadi dalam sebuah wawancara menyebutkan bahwa Amerika berperan besar melalui operasi intelijennya dalam meruntuhkan pemerintahan Soekarno sekaligus mengantarkan suksesi pemerintahan Soeharto dengan Orde Barunya. Pesawat pembom B-52 Amerika nongkrong di Australia memancing protes banyak negara, apalagi Indonesia sebagai negara terdekat Australia. Hal ini menurut beberapa analis militer Amerika mulai menunjukkan intimidasi di kawasan Asia Pasifik. Bila Indonesia tidak memiliki kesepakatan aliansi dengan negara-negara penyeimbang tentu akan sulit bertindak bila terjadi konflik yang merugikan Indonesia. Di lain sisi Amerika, Australia dan sekutu lainnya akan berpikir ulang untuk menciptakan konflik dengan Indonesia bila melihat Indonesia tergabung dalam satu aliansi penyeimbang. Coba kita lihat negara Syahrul Khan, India. Di saat Rusia diembargo secara politik dan ekonomi oleh negara Barat, India kukuh tidak mau didikte oleh Barat untuk ikut menekan Rusia. Dan kenapa Amerika tidak berani mengintimidasi India? Jangan lupa India tergabung dalam BRICS. Memang ini aliansi ekonomi, tapi di dalam aliansi ini ada dua negara dengan peringkat militer kedua dan tiga di dunia, dan India sendiri sampai saat ini kekuatan militer terkuat keempat di dunia dan tentunya punya senjata nuklir juga. Jelas Amerika dan sekutunya akan berpikir berkali-kali untuk konflik dengan India. Walaupun BRICS aliansi ekonomi, tapi pemimpin-pemimpinnya tidak mungkin tidak atur strategi juga dalam kestabilan militer negara-negara anggotanya, karena politik dan ekonomi akan saling berkaitan. Apalagi di era teknologi sekarang ini, banyak analis berpendapat bahwa BRICS itu penyeimbang NATO agar tidak ada lagi hegemoni pada satu kelompok saja. India sudah selangkah dua langkah lebih maju dan berani. Bagaimana dengan Indonesia? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits.